Halo sobat Nime yang rela duduk di motor biar kagak bayar parkir. Waduh, mantap kalian, mantap. Hemat pangkal pelit. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas. Setelah dikonfirmasi melalui tetes darah yang diteteskan di atas giok milik keluarga Yangmu, membuat kedua prajurit darah ini langsung berlutut di hadapan Yang Kai, yang menandakan kalau Yang Kai adalah salah satu tuan muda dari keluarga Yangmu, keluarga bangsawan nomor satu di ibu kota. Pria besar ini pun bertanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas kelompok yang ada di tempat ini, dan hal itu pun disambut oleh si kampret hijau ini. Si kampret ini mengatakan kalau pos komando ini berada di bawah kendali dari keluarga Xiang. Pria besar ini pun juga mengatakan kalau perang besar telah usai dan ia akan membawa tuan muda keluarga Yangmu bersama dirinya ke ibu kota. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, pria besar ini pun bertanya kenapa elang itu takut dan terus terbang di langit dan tidak mau mendarat. Mendengar hal itu membuat si kampret hijau ini pun langsung keringat dingin. Hal itu juga dipertegas oleh seorang prajurit darah lainnya. Ia bertanya sembari mengeluarkan aura membunuhnya tentang siapa yang berani melukai elang emas milik keluarga Yangmu. Dengan tubuh yang gemetar dan juga keringat dingin yang terus mengalir, si kampret hijau ini mengatakan kalau itu adalah perbuatan mereka. Si kampret ini sangat menyesal akan hal ini. Si kampret ini juga mengatakan kalau ia gagal dalam mengenali bahwa elang emas itu adalah milik keluarga Yangmu. Dan ia juga bersumpah kalau ia dan juga kelompoknya tidak ada yang melukai elang itu. Tapi sayangnya hal itu pun tidak diterima oleh pria besar itu. Dan hal itu juga tidak dapat diterima oleh wanita ini. Ia tidak dapat diterima karena ia menemukan ada beberapa helai bulu elang emas milik keluarga Yangmu. Melihat hal itu, si kampret hijau ini pun tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia pun ditenangi oleh para tetuanya. Pak tua ini mengatakan kalau ini semua adalah kesalahpahaman dan ia mencoba melakukan negosiasi akan hal ini dan meminta hal ini diselesaikan secara damai. Dan permintaan itu pun diterima oleh pria besar ini. Para tetua keluarga kelas 1 ini pun tahu tentang apa konsekuensi mereka jika mereka memprovokasi keluarga Yangmu. Dan hal itu juga tidak dapat mereka hindari lagi karena di hadapan mereka sudah ada dua orang prajurit darah milik keluarga Yangmu. Para tetua ini pun mulai mengeluarkan kiri tangan mereka dan mereka juga langsung menebas tangan mereka sendiri hingga putus. Hal itu tidak cuma dilakukan oleh tetua dari keluarga Nan, tapi juga dilakukan oleh para tetua dari keluarga Xian. Melihat para tetua sudah memutuskan tangannya, hal itu pun tidak membuat prajurit darah ini puas karena ia masih tahu ada satu ekor tikus kecil yang belum memutuskan tangannya sendiri. Pria besar ini pun meminta untuk segera memotongnya sendiri atau ia yang akan memotong tangan itu. Tapi Yang Kai pun mengatakan untuk tidak perlu melakukan hal ini karena tikus kecil itu adalah tuan muda dari keluarga Nan. Bocah itu pun tidak perlu kehilangan tangannya, tapi ia hanya perlu kehilangan dua jarinya saja. Dan hal itu pun mau tidak mau harus dilakukan oleh si kampret Nan Seng ini. Tapi ingat, Yang Kai ini memang kampret. Yang Kai adalah tipe orang yang akan selalu balas dendam. Yang Kai pun mengatakan kalau permasalahan potong-memotong ini hanya karena mereka telah menyentuh elang emas miliknya. Tapi Yang Kai pun juga mengingatkan kalau mereka sebelumnya juga memiliki suatu dendam yang harus segera diurus. Mendengar hal itu membuat kampret ini pun langsung ketar-ketir. Para tetua pun mencoba melobi Yang Kai dengan mengatakan lebih baik memiliki satu rekan daripada memiliki satu musuh. Mengingat Yang Kai akan ikut serta dalam perang penerus keluarga Yangmu. Tapi sayangnya Yang Kai pun bersikap bodoh amat. Yang Kai pun menebas para kampret-kampret yang tidak berguna. Yang Kai juga mengeksekusi orang-orang yang memang tidak diperlukan. Yang Kai di sini juga memberikan suatu peringatan keras. Yang Kai meminta untuk mereka semua untuk segera bertobat dan jika tidak, Yang Kai juga tidak akan keberatan jika ia harus menghadapi dua keluarga kelas 1 secara bersama-sama. Dan untuk si kampret hijau ini, Yang Kai pun juga akan mengampuni nyawanya lebih lama lagi. Setelah memberikan peringatan keras kepada keluarga kelas 1 ini, Yang Kai juga tidak lupa menjarah kuda api yang dimiliki oleh keluarga Nan karena ia tidak mau pulang ke ibu kota jalan kaki. Pegel.
Sebelum Yang Kai pergi, Yang Kai pun berpamitan kepada dua gadis pink ini dan bertanya apakah ada pertanyaan tentang ini semua. Tapi Zhao Ir pun mengatakan kalau semuanya sudah jelas apa adanya. Selain gadis pink ini, Jizi pun juga bertanya kepada Yang Kai apakah dirinya boleh ikut serta dalam perang warisan keluarga Yang Mu. Dan Yang Kai pun mengizinkannya jika mereka memang mau datang memberikan suatu dukungan kepada dirinya. Sebelum memulai perjalanan menuju ibu kota, Yang Kai pun ingin segera melakukan pelatihan tertutup terlebih dahulu. Dan ia juga meminta agar para prajurit darah ini berjaga selama ia melakukan kultivasi. Selama Yang Kai melakukan kultivasi, mereka pun berdiskusi dan menebak-nebak tentang apa yang dihadapi oleh tuan muda mereka. Mereka juga menebak sepertinya Yang Kai ini mengalami suatu pertempuran besar. Gadis ini juga mengatakan sepertinya Yang Kai ini merupakan tuan muda yang terlalu lembek karena tidak keras dan juga tidak tegas seperti para anggota keluarga Yang Mu. Hal itu disimpulkan karena seharusnya Yang Kai segera mengeksekusi semua musuh-musuhnya, termasuk para tuan muda dari keluarga kelas 1. Tapi hal itu pun dibantah oleh pria besar ini. Ia mengatakan kalau Yang Kai ini sangatlah bijak. Pria ini pun mengatakan kalau Yang Kai tidak dapat mengeksekusi para tuan muda itu karena ia tahu kampret-kampret itu adalah calon penerus keluarga mereka. Dan jika Yang Kai mengeksekusi mereka, maka Yang Kai akan terlibat dalam suatu masalah besar. Dan Yang Kai masih belum cukup kuat untuk menghandle itu semua. Pria besar ini juga mengatakan kalau Yang Kai ini sangatlah licik. Hal itu bisa ia dapatkan dari bulu elang emas ini. Karena bulu ini terlihat tidak ada lecet sedikit pun. Yang berarti bulu ini tidaklah copot akibat serangan tapi sengaja dicabut. Dengan kata lain, Yang Kai pun berhasil menipu mereka para prajurit darah untuk menekan keluarga kelas 1 itu. Dan jika kalian detail dan tidak skip-skip di video sebelumnya, pasti kalian akan tahu kenapa si kampret Nansen keringat dingin ketika melihat elang emas itu berada di tangan Yang Kai. Oke, lanjut. Setengah hari kemudian, Yang Kai pun telah selesai melakukan kultivasi dan ia kini sudah naik ke ranah True Foundation lapis 7. Yang Kai pun juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ia harus kembali ke ibu kota lebih awal daripada yang seharusnya. Pria besar ini memberitahu dan menduga sepertinya patriark atau kepala keluarga Yang Mu sedang terluka, efek dari pertempuran dengan para ahli dari tanah jahat. Dan setelah itu mereka pun mulai perjalanan menuju ibu kota. Tapi sebelum pergi menuju ibu kota, Yang Kai pun berencana untuk mampir sejenak ke sekte Sky Heaven. Di dalam perjalanan, Yang Kai pun juga mencoba untuk akur dengan elang emas yang telah ia cabut bulunya, yang ia lakukan untuk menjebak keluarga kelas 1 itu. Gadis ini pun mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Yang Kai ini adalah tindakan yang percuma, mengingat elang emas adalah hewan yang memiliki suatu kecerdasan yang cukup tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yang Kai semalaman ini pun berhasil ketika keesokan harinya, Yang Kai dan elang emas itu pun dapat menyatukan ki milik mereka dan terbang di udara bersama-sama. Mereka pun terkejut dan tercengang dan bagaimana mungkin caranya Yang Kai dapat melakukan hal itu. Dan 3 hari kemudian Yang Kai pun tiba di reruntuhan sekte Sky Heaven. Setibanya di sana, Yang Kai pun bertemu dengan si kampret Hong Chen yang berasal dari balai pendisiplinan, orang yang pernah menghajar Yang Kai saat Yang Kai masih cupu. Karena si kampret ini masih belum tahu siapa sosok Yang Kai yang sebenarnya, si kampret ini pun masih tetap songong dan memerintah kepada Yang Kai untuk segera membantu membangun ulang sekte. Dan seperti para kroco-kroco lainnya, ia yang melihat ada elang emas di tempat ini memiliki hasrat untuk memilikinya. Dan Yang Kai pun mengatakan kepada prajurit darah untuk membiarkan si kroco itu bersenang-senang. Sedangkan di aula yang berbeda, gadis blond ini pun dan saudaranya ini sadar kalau elang emas yang ada di sana adalah milik keluarga Yang Mu. Ia berujar kalau dirinya hanyalah pernah mendengar tentang elang emas itu sebagai simbol dari keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota, dan ia juga belum pernah melihatnya secara langsung. Namun ketika seorang prajurit darah mengenali dirinya, yang merupakan nona keluarga Q, membuat gadis blond ini pun terkejut dengan kemunculan prajurit darah. Dengan adanya prajurit darah berserta elang emas itu dan satu-satunya bocah yang memiliki marga Yang, hal itu pun membuat gadis blond ini berasumsi kalau Yang Kai adalah salah satu tuan muda dari keluarga Yang Mu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Gadis ini pun bertanya apakah nona muda ini saling kenal dengan tuan muda mereka.
Dan hal itu pun dibenarkannya, yang membuat kedua prajurit darah ini pun curiga apakah ada buih-buih cinta di antara tuan muda mereka dan juga nona bangsawan ini. Apalagi sikap mereka berdua ini sepertinya saling akrab, yang membuat kedua prajurit ini pun semakin yakin kalau ada hubungan spesial di antara mereka. Setelah sesi pertemuan mereka pun melanjutkannya dengan diskusi yang lebih dalam. Sembari minum kopi Torabika, waduh, Yangkai pun bertanya tentang apa yang dilakukan oleh gadis blond di tempat ini. Gadis blond ini mengatakan kalau ia akan membangun ulang sekte Sky Heaven. Ya, mau bagaimanapun keluarganya lah yang menyerbu sekte ini dan menghancurkannya beberapa waktu lalu. Di sini Yangkai pun juga bertanya tentang apa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Gadis blond ini mengatakan kalau semuanya pun baik-baik saja. Hanya saja di jurang naga miskin di sana terdapat suatu ki iblis yang sangat kuat beberapa waktu lalu yang membuat beberapa sekte sangat waspada. Tapi sudah beberapa hari ini ki iblis itu tiba-tiba saja menghilang. Yangkai yang mendengar hal itu ia pun tahu dan sadar kalau ki iblis yang menghilang itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh iblis biru yang sudah menyerap semua ki iblis jahat yang ada di jurang itu. Tak lama setelahnya, si Kampret Hongchen pun datang. Ia yang masih tidak tahu siapa yang ada di hadapannya masih bersikap songong. Bahkan si Kampret Hongchen ini pun tidak segan-segan menantang prajurit darah yang mencoba menghalangi jalannya. Tapi beruntungnya, Yangkai pun mengizinkan si Kampret ini untuk segera masuk ke dalam sana. Di dalam sana, Yangkai pun meminta kepada Hongchen untuk segera membangun ulang sekte sesuai dengan bentuk aslinya. Yangkai pun mempercayakan hal ini karena Yangkai tahu si Kampret Hongchen sudah berada di sekte ini sejak lama dan ia tahu pasti bangunan apa yang harus ia bangun. Selain itu, Yangkai pun juga meminta agar Hongchen menyebarkan surat ke seluruh dunia agar murid-murid dari sekte Sky Heaven dapat kembali pulang karena mereka sudahlah aman. Hongchen sebenarnya tidak masalah untuk menjalankan tugas ini, tapi ia tidak begitu yakin dengan apa yang diminta oleh Yangkai karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar atas keputusan memanggil seluruh murid-murid sekte. Dan gadis blond ini pun hanya tersenyum saja untuk menanggapi respon itu. Sebelum pergi, Yangkai pun memberikan suatu peringatan keras agar Hongchen tidak melakukan kesalahan untuk menjalankan tugasnya itu. Jika tidak, maka Yangkai akan membuat Hongchen menyesal untuk dilahirkan. Hongchen pun sempat bingung kenapa Yangkai berani-beraninya memberikan suatu perintah dan juga ancaman seperti itu. Lalu ia pun bertanya kepada gadis ungu ini tentang hal itu. Dan ketika ia tahu bahwasannya Yangkai merupakan tuan muda keluarga Yangmu, membuat si Kampret Hongchen ini langsung leles. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Yangkai pun mengunjungi jurang naga miskin terlebih dahulu untuk memberikan suatu pesan untuk pergi ke ibu kota jika memang iblis tua itu ingin mencari keberadaan Yangkai. Sedangkan si gadis blond memberikan suatu peringatan kepada prajurit darah untuk berhati-hati dan jangan pernah sekalipun meremehkan Yangkai. Dan ia juga memberikan suatu saran jika memang nantinya prajurit darah diizinkan ikut serta dalam perang warisan, ia menyarankan agar mereka memilih untuk mengikuti Yangkai. Keesokan harinya, mereka pun mulai perjalanan mereka menuju ibu kota. Di dalam perjalanan, mereka semua pun melintasi kediaman keluarga Liu. Tujuan awal mereka pun ke tempat ini hanya untuk meminjam kuda sebagai alat transportasi. Tapi prajurit darah ini pun menyarankan agar Yangkai membangun suatu hubungan yang baik dengan keluarga Liu. Karena keluarga Liu merupakan salah satu keluarga kelas 1 dan akan sangat berarti nantinya jika keluarga Liu membantu tuan muda dalam perang warisan. Yangkai yang mendengar hal itu ia pun tidak memungkiri. Ya, walaupun ia tidak berhasil membuat keluarga Liu menjadi pendukungnya, paling tidak ia akan membuat suatu koneksi. Setibanya di kediaman keluarga Liu, mereka pun langsung disambut oleh para tetua. Gadis blond ini mengatakan kalau ia dan juga rekannya kebetulan lewat wilayah ini dan memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak. Dan tentu saja hal itu diterima oleh para tetua dengan sangat senang hati. Pak tua ini juga mengatakan dan bertanya siapakah tuan muda ini. Dengan santuy, gadis blond ini pun menunjuk ke arah atas yang memperlihatkan seekor elang emas darah di atas mereka. Dan para tetua ini pun langsung paham bahwa yang ada di hadapan mereka adalah salah satu tuan muda keluarga Yangmu. Keluarga Liu yang tahu kalau tuan muda keluarga Yangmu datang, mereka pun langsung menyiapkan yang terbaik. Mulai dari makanan enak,
Minuman kualitas terbaik dan yang paling oke adalah menyajikan para ciwi-ciwi Pargoy untuk hiburan. Waduh. Tapi sayangnya Yang Kai pun tidak tertarik untuk melihat para ciwi-ciwi Pargoy. Waduh, nyesel nih kau tuan muda, nyesel. Tapi melihat Yang Kai yang cuek dan tidak mengatakan apapun kepada keluarga Liu membuat para tetua ini pun bingung. Mereka pun tahu kalau Yang Kai membutuhkan suatu dukungan untuk perang warisan. Tapi kenapa Yang Kai tidak mengatakan apapun kepada mereka? Dan mulailah spekulasi-spekulasi liar bermunculan di kepala mereka. Setibanya Yang Kai di kamar tempat istirahat, gadis ini pun bertanya kepada Yang Kai, kenapa tuan muda mereka tidak berbicara apapun kepada keluarga Liu? Bukankah tuan muda mereka ingin mendapatkan suatu dukungan dari keluarga Liu? Dan gadis ini pun juga sangat terkejut ketika ia mendengar alasan Yang Kai. Yang Kai pun mengatakan kalau sejujurnya ia tidak begitu peduli dengan dukungan dari keluarga Liu. Yang Kai juga mengatakan kalau ia tidak memiliki suatu hubungan pertemanan dengan keluarga ini. Dan jika keluarga Liu ingin mendukung dirinya, maka itu sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Dan Yang Kai juga tidak menyukai hal yang seperti itu. Dan gadis ini pun tidak percaya jika ada suatu hubungan pertemanan yang saling mendukung tanpa embel-embel mencari keuntungan. Dan Yang Kai pun mengatakan jika kalian tidak percaya maka lihatlah nanti. Sedangkan di tempat lain, patriark keluarga Liu mencoba berdiskusi dengan gadis blond. Ia bertanya tentang latar belakang Yang Kai dan menduga kalau tujuan mereka datang ke tempat ini. Tapi sayangnya tebakan Pak Tua itu pun salah. Gadis blond ini mengatakan kalau tujuan mereka datang ke tempat ini bukan untuk meminta dukungan keluarga Liu, tapi hanya ingin meminjam 2 ekor kuda saja. Gadis blond ini juga menyarankan kepada keluarga Liu jika mereka tidak ingin mendukung Yang Kai dalam perang warisan, setidaknya jangan pernah menyinggung Yang Kai. Karena Yang Kai adalah tipe orang yang akan balas dendam meski itu hanyalah permasalahan kecil. Keesokan harinya, prajurit darah yang melihat Yang Kai sedang berlatih di pagi hari, mereka pun hanya melihat kalau Yang Kai hanya berlatih gerakan dasar saja. Tapi ketika mereka melihat dengan kesadaran ilahinya, barulah mereka sadar tentang apa yang dilakukan oleh Yang Kai, yang membuat mereka berdua ini pun langsung muntah darah. Hal itu terjadi karena kesadaran ilahi mereka saling berbenturan, yang membuat yang lebih lemah akan terluka cukup parah. Para prajurit darah ini pun meminta maaf kepada Yang Kai karena mereka terluka cukup parah. Hal itu pun membuat keduanya harus beristirahat yang akan membuat mereka bertahan lebih lama di tempat ini. Hal ini pun terpaksa membuat Yang Kai meminta izin kepada keluarga Liu untuk menampung mereka lebih lama lagi. Dan hal itu akan membuat kesan yang buruk kepada Yang Kai dari keluarga Liu. Tapi Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak peduli dengan keluarga Liu. Yang Kai hanya meminta untuk kedua prajurit ini untuk tidak lagi memata-matai kekuatan miliknya, karena itu akan sangat berbahaya. Keesokan harinya, Yang Kai pun tahu kalau ada seorang master yang sangat kuat di tempat ini. Dan untuk memancingnya keluar, Yang Kai pun sengaja membuat suatu kegaduhan dengan cara melemparkan hewan buruan elang emas di halaman, tepat di depan kamar milik master itu. Dan benar saja, tindakan Yang Kai ini berhasil memancing patriark keluarga Liu pun muncul dan mengatakan kalau tindakan Yang Kai ini mengganggu seorang master. Dan Yang Kai pun bertanya di mana master itu berada dan ia ingin melihatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yang Kai ini pun dipahami oleh master yang sedang berada di dalam aula dan ia meminta agar Yang Kai untuk masuk ke dalam ruangan. Di dalam sana, Yang Kai pun melihat ada giok besar yang dijadikan alas tempat tidur. Yang Kai pun tahu kalau giok itu sangatlah berguna dan ia menginginkan giok itu. Tapi sayangnya permintaan Yang Kai pun harus ditolak karena itu merupakan harta utama yang dimiliki oleh keluarga Liu. Tapi Yang Kai pun di sini juga tahu selain giok itu merupakan harta utama keluarga Liu, ia tahu kalau master yang ada di sana juga terluka dan mencoba menahan luka itu dengan menggunakan kekuatan alami dari giok ini. Yang Kai pun menawarkan suatu pertukaran, ia akan memberikan suatu pil penyembuh untuk master itu yang akan ditukar dengan giok itu. Awalnya pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik. Master ini juga menduga kalau Yang Kai ini terlalu mengada-ada tentang dirinya yang kenal dengan Grandmaster Xiao. Karena Pak Tua ini pun tahu kalau Grandmaster Xiao merupakan orang yang sangat tertutup. Bahkan dirinya saja pergi ke tempat itu tidak dapat menemui Grandmaster Xiao. Dan Grandmaster Xiao hanya memiliki 2 orang murid saja. Untuk membuktikan kalau Yang Kai ini merupakan salah satu murid dari Grandmaster Xiao, Yang Kai pun mengukir suatu susunan roh. Hal ini dilakukan oleh Yang Kai untuk membuktikan bahwa
apa yang dikatakan oleh Yang Kai ini benar adanya. Yang Kai pun menawarkan apakah master ini mau menukarkan batu giok itu dengan resep pil ajaib yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Jika master ini mau, maka Yang Kai akan menuliskannya kepada Grandmaster Xiao akan resep itu. Awalnya master ini pun sedikit ragu tentang apa ucapan Yang Kai ini, apakah benar adanya apa cuma isapan jempol belaka. Tapi ia pun memutuskan untuk mempercayainya, karena ia tahu jika dirinya menggunakan giok ini hanya akan memperlambat penyakitnya saja, dan hal itu juga tidak dapat menyembuhkannya. Yang pada akhirnya Yang Kai pun berhasil mendapatkan giok itu. Setelah itu Yang Kai pun melakukan kultivasi di atas batu giok selama beberapa hari yang membuat kasur giok itu pun menciut menjadi seukuran batu akik yang siap untuk dipotong. Dan di dalam batu akik itu ternyata ada sebuah roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Keesokan harinya, Yang Kai pun memutuskan untuk pergi dari kediaman keluarga Liu. Dan saat Yang Kai meninggalkan kediaman itu, ia hanya mendapatkan bekal sebanyak 3 juta perak saja. Dan di dalam perjalanan membuat pria besar ini kesal. Ia mengatakan jumlah itu sangatlah kecil, karena 3 juta itu nggak cukup buat beli iPhone. Maksudnya 3 juta itu tidak cukup untuk perang warisan. Pria ini juga mengatakan jika keluarga Liu tidak memiliki suatu hubungan yang baik dengan keluarga Qiu, maka ia akan memporak-porandakan keluarga Liu dan memaksa mereka untuk segera menelan 3 juta perak itu. Tapi Yang Kai pun tidak peduli dengan jumlahnya itu, karena bagi Yang Kai 3 juta sudah cukup banyak, mengingat Yang Kai sudah hidup susah beberapa tahun ini. Tak lama setelahnya, mereka pun tiba di tepi pantai. Mereka pun yang ingin menyeberang ke ibu kota memutuskan untuk menggunakan perahu. Di sana, mereka pun menyewa kapal ini untuk membantu mereka menyeberangi lautan. Tapi Yang Kai pun di sini curiga dengan apa yang dilakukan oleh awak kapal ini. Yang Kai pun tahu kalau gerakan awak kapal ini pun sangat mencurigakan. Yang Kai pun mengatakan kalau orang itu bukanlah awak kapal yang sesungguhnya. Dan hal itu pun membuat kedua prajurit darah ini ingin menangkap orang itu, dan tiba-tiba cerot, muncullah para kultivator dari bawah air. Para kroco-kroco ini pun muncul dan mereka langsung menghancurkan kapal yang ditumpangi oleh Yang Kai. Tak hanya menghancurkan kapal, ada salah seorang yang datang dan langsung mencoba menghajar Yang Kai dari belakang. Tapi tiba-tiba BAM! Orang itu pun langsung meledak terkena serangan yang dilepaskan oleh elang emas. Sedangkan di tempat lain, para prajurit darah pun masih sibuk bertarung dengan para kroco-kroco itu. Di tempat yang lain pula, Yang Kai pun dihajar dengan kekuatan ki yang sangat besar, yang membuatnya terpental dan juga langsung pingsan. Melihat Yang Kai pingsan hanya terkena 1 kali serangan, membuat para kroco-kroco ini pun bertanya-tanya dan cukup heran. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Yangmu sangatlah lemah seperti ini? Salah seorang kampret pun mengatakan, ya karena bocah itu hanya berada di ranah True Foundation dan hal itu pun mungkin saja terjadi. Tapi tiba-tiba ketika mereka akan mengeksekusi Yang Kai, ting! Yang Kai pun mengeluarkan teknik iblisnya yang membuat kroco-kroco itu merasakan ada iblis jahat di belakang mereka. Dan hal itu pun berhasil menumbangkan beberapa orang kultivator di ranah Nation Shoal dengan sangat mudah. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk segera mengeksekusi orang-orang itu. Dan di sini pun Yang Kai sangat percaya diri untuk segera mengeksekusi pimpinan mereka yang hanya berada di ranah Nation Shoal tahap 3. Di sini Yang Kai pun menyerang kampret itu dengan menggunakan teknik bisnya yang ia kombinasikan dengan tebasan pedang ki. Tapi sayangnya serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai tidak begitu kuat, yang membuat si kampret itu masih dapat bertahan. Melihat sepertinya sangat berbahaya jika menghadapi Yang Kai dari jarak jauh, si kampret itu pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Yang Kai untuk menutup jarak di antara mereka. Dan benar saja, BAM! Hal itu pun membuat keduanya beradu kekuatan ki. Efek benturan ki itu membuat lengan Yang Kai pun harus terluka, karena yang dihadapi Yang Kai saat ini adalah seorang kultivator di ranah Nation Shoal tahap 3, sedangkan Yang Kai masih berada di ranah True Foundation lapis 7. Tak hanya beradu kekuatan saja, si kampret itu juga mengeluarkan jurus petir miliknya dan BAM! Petir itu pun langsung menghantam tubuh Yang Kai. Yang Kai di sini pun langsung mencoba melindungi tubuhnya dengan menggunakan kekuatan ki iblis miliknya untuk meminimalisir efek serangan itu. Di sini juga Yang Kai pun tidak terima diserang terus-terusan. Ia membuat Yang Kai kini mengeluarkan pedang asuranya. Tebasan pedang asura yang dimiliki oleh Yang Kai ini memang berhasil mengenai si kampret itu, tapi hal itu pun tidak cukup untuk mengeksekusinya secara langsung.
Seorang gadis darah ini yang datang menghampiri Yang Kai, ia lalu diperintahkan oleh Yang Kai untuk segera menangkap kampret itu. Dan ketika si kampret itu sudah tertangkap, si kampret ini pun mengatakan kalau ia tidak akan memberikan Yang Kai informasi apapun. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak membutuhkan informasi itu. Sembari mengeksekusi si kampret itu, Yang Kai pun juga mengatakan kalau orang-orang yang sudah mengetahui teknik rahasia miliknya harus mati, atau orang itu akan menjadi rekannya. Mendengar hal itu membuat gadis darah ini pun tahu dan juga merinding karena ia tahu kata-kata itu juga ditujukan kepada dirinya. Sedangkan di tempat lain, gadis blond ini masih sibuk bertarung dengan para kroco-kroco. Tapi itu semua segera berakhir ketika ia dibantu oleh si gadis darah ini. Melihat mereka kalah jumlah membuat dua orang kampretnya pun mencoba melarikan diri. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama karena keduanya telah ditangkap oleh pria besar itu dan menyeretnya langsung ke hadapan Yang Kai. Pria besar ini pun tahu kalau hal ini adalah kesalahannya. Jika saja Yang Kai tidak cepat tangkap menyadari kejanggalan yang ada di kapal sebelumnya, pasti situasi saat ini tidaklah seperti ini. Dan penyergapan ini pun sangat mencurigakan karena jalan yang mereka pilih hanya diketahui oleh keluarga Liu. Tapi hal itu pun dibantah oleh gadis blond ini. Ia mengatakan kalau keluarga Liu tidaklah mungkin seceroboh itu karena mereka tahu konsekuensi mereka jika mereka mencoba menyinggung keluarga Yang Mu. Yang Kai pun setuju dengan gadis blond itu. Ia tahu kalau ini semua bukanlah ulah dari keluarga Liu. Ia curiga kalau memang tuan muda keluarga yang selalu saja diincar, dan elang emas itu yang mengikuti mereka lah yang memberitahu pihak musuh di mana posisi mereka. Dan Yang Kai pun mengatakan kalau ia meminta agar gadis blond ini memberikan suatu nota protes kepada keluarga Liu secara langsung atas nama keluarga Qiu. Dan hal itu pun akan memaksa keluarga Liu tidak memiliki suatu pilihan lain selain memberikan suatu dukungan dan juga mendapatkan suatu kerugian karena telah mencoba menyerang keluarga Yang Mu. Dan apa yang dilakukan oleh Yang Kai ini sangatlah licik yang membuat keluarga Liu yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa ini mau tidak mau harus ikut terlibat. Gadis blond ini pun juga tahu dan menduga sepertinya Yang Kai sengaja melakukan hal ini karena keluarga Liu sudah merendahkan dirinya saat mereka berada di tempat itu. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Yang Kai. Pada malam harinya saat mereka beristirahat, Yang Kai pun meminta kepada para prajurit darah untuk tidak perlu merasa bersalah atas peristiwa tadi siang. Yang Kai juga menduga kalau peristiwa ini tidak hanya mengincar dirinya saja. Selain itu, mengingat para kampret-kampret tadi tidak menggunakan teknik khusus yang menandakan kalau kelompok kampret itu tidak berasal dari satu sekte yang sama, yang berarti mereka terdiri dari berbagai macam tempat yang memang sengaja untuk melenyapkan para penerus keluarga Yang Mu. Di sini Yang Kai pun juga meminta kepada dua prajurit darah itu untuk segera mengikutinya. Dan ternyata Yang Kai pun memberikan dua buah pil ajaib untuk menyembuhkan luka-luka yang dimiliki oleh prajurit darah itu. Melihat sikap Yang Kai yang peduli dengan para prajurit ini membuat keduanya pun sangat tersentuh. Mereka pun juga mengatakan jika dalam perang warisan ini prajurit darah diizinkan untuk ikut serta, maka mereka berdua akan bersumpah setia kepada Yang Kai. Dan Yang Kai pun menerima hal itu. Keesokan paginya, para prajurit darah ini pun terkejut dengan pil yang diberikan oleh Yang Kai. Karena seketika bangun dari tidur, tubuh mereka pun langsung sembuh dan pegel-pegel juga menghilang. Oskadon memang pance oye. Waduh. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan cara terbang saja. Mengingat kuda-kuda mereka sudah tenggelam di sungai. Sungai apa laut tadi? Ya gitulah. Dan setelah 8 hari perjalanan atau terbang, mereka pun akhirnya tiba di pintu gerbang ibu kota. Dengan tibanya Yang Kai di ibu kota, maka menandakan berakhir video kita di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.